Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang pada pelajaran yang ke-17 dari pelajaran Al-Kitabu Al-Asasi. Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara. Pelajaran yang ke-17. As-Sabi'a Asyara. Ghurfatu Al-Maktabi. Ghurfatu al-maktabi, ruang kantor atau ruang perpustakaan. Al-maktab bisa artinya kantor, bisa artinya perpustakaan. Kemudian di sini kita lihat ghurfatu al-maktabi. Bakrun fi ghurfatil maktabi. Bakrun nama orang, Bakar, fi artinya di, ghurfatil maktabi di ruang kantor. Bakrun fi ghurfatil maktabi. Kemudian lil ghurfati syurfatun kabirah. Lil ghurfati syurfatun kabirah. Kantor atau ruangan memiliki balkon yang besar. Lil ghurfati syurfatun kabirah. Ruangan memiliki balkon yang besar. Taib. Kemudian wa ala babis syurfah wa ala babis syurfati sitarun khafifun, dan pada pintu asyurfah, pada pintu balkon ada sitar. Sitar artinya hordeng, khafifun artinya yang tipis. Wa ala babis syurfati sitarun khafifun, dan pada bab asyurfa, pada pintu balkon ada hordeng yang tipis. Taib. Berikutnya, halaman berikutnya, lil ghurfati maktabun kabir. Pada ghurfah, di ghurfah atau di ruangan ada, ghurfah ini artinya bisa ruangan, bisa kamar. Ya, ghurfah artinya bisa ruangan, bisa kamar. Maktabun kabirun. Maktabun kabir, perpustakaan yang besar. Atau bisa diartikan meja yang besar. Maktabun artinya meja, dan juga bisa perpustakaan, bisa kantor, macam-macam artinya. Kemudian setelah itu, di sini artinya maktabun artinya adalah meja, ya. Karena setelahnya ada tulisan wa 'alal maktabi aqlamun wa mibratun. Di atas meja, 'alal maktabi, di atas meja, aqlamun wa mibratun, ada pulpen-pulpen. Nah, ini jamak. Aqlamun jamak dari qalamun, jamak dari qalamun. Qalamun jamak dari qalamun. Qalamun satu pulpen. Qalamun satu pulpen. Kalau banyak aqlamun, banyak aqlamun. Mibratun artinya penghapus. Rautan. Mibratun rautan. Kemudian wa mimhatun, dan hapusan, penghapus. Wa mistaratun, dan penggaris. Wa zujajatu hibrin, dan botol. Zujaja di sini artinya botol, botol kaca, ya, botol dari kaca. Botol hibr artinya tinta, botol tinta. Wa misbahun kahrabaiyun, dan lampu listrik. Lampu listrik. Wa 'alal haiti, dan di dinding. Wa 'alal hait, al-hait artinya dinding. Sa'atun kabirah, ada jam yang besar. Wa 'alal haiti sa'atun kabirah. Wa lawhatun fiha ayatun minal Qur'anil Karim. Wa lawhatun fiha ayatun minal Qur'anil Karim. Lawhatun artinya adalah papan. Papan di dalamnya ada ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Maksudnya adalah lukisan kaligrafi. Ini lukisan kaligrafi. Ya, kita bahasa Indonesianya lawhatun, seperti figura atau tulisan yang ada kaligrafinya di situ, yang biasa digantung di tembok. Bakrun yajlisu khalfal maktabi. Bakrun duduk, yajlisu duduk, khalfa di belakang, al maktabi di belakang meja.
Bakrun yajlisu khalfal maktabi wa yudzakiru durusahu, dan mengulang-ulang pelajarannya. Wa yudzakiru durusahu. Wa yaqra'u fil mushafis syarif, dan membaca Al-Quran Al-Karim. Al-Mushaf Al-Syarif yaitu mushaf Al-Quran maksudnya. Al-Syarif artinya mulia, Al-Mushaf artinya mushaf Al-Quran. Kemudian wa yaqra'u, dan membaca, siapa yang membaca? Bakar. Di Al-Quran surat Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuha al-kafirun sampai akhir ayat. Kemudian setelah itu al-kalimat al-jadidah, kata-kata yang baru. Aqlamun artinya adalah pulpen, ya. Aqlamun pulpen. Kalau satunya qalamun, qalamun. Qalamun. Tulisannya begini, qaf, lam, dan mim. Qalamun. Itu satunya. Kalau satu pulpen, qalamun. Kalau banyak, aqlamun. Ini harus dihafalkan. Ya, ini namanya bentuk jamak, bentuk plural yang harus dihafalkan, yang tidak beraturan. Jadi bentuk jamak yang tidak beraturan harus dihafalkan. Kemudian al-mushaf, artinya mushaf Al-Quran. Antum, artinya kalian. Kemudian sa'atun, artinya adalah jam. Al-kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, ini jamak yang beraturan. Jamak beraturan itu tidak usah dihafalkan, gampang. Kita bisa kita ketahui langsung. Kafir satu orang. Kalau kafirun pakai waw dan nun terakhirnya, maka itu jamak atau bentuk banyak, ya, lebih dari 3 dan lebih, itu bentuk jamak. Kalau yang tadi aklam tidak bisa, tidak ada kaidahnya, jadi harus dihafalkan. Kemudian mimhatun artinya penghapus. Yaf'alu, melakukan. Din artinya agama. Yaf'alu, melakukan. Din artinya agama. Sitarun artinya adalah hordeng. Sitarun artinya adalah hordeng. Ya ayyuha, wahai yang. Ya ayyuha artinya wahai yang. Yang di sini ya ayyuha, wahai yang, setelahnya alif lam. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau setelah kalau ada panggilan wahai orang-orang, misalkan yang beriman, yang. Kalau ada yang berarti harus pakai ayyuha. Ya ayyuha, tapi setelahnya harus alif lam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhal kafirun. Ada alif lam. Alif dan lam. Ayyuhal kafirun. Kemudian kalau kita langsung ya artinya wahai. Wahai orang kafir, kalau kita langsung pakai ya al-kafirun tidak benar, tidak boleh. Karena alif lam. Tapi kalau tidak ada alif lam boleh langsung ya rojulu, boleh. Wahai laki-laki. Ya ibnu, ya jaddu, tidak ada masalah. Kita sudah belajar ibnu artinya anak laki-laki. Ya bintu, wahai anak perempuan, tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lam harus pakai ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu, contohnya. Hibr artinya adalah al-hibr artinya adalah tinta. Surah artinya surat. Surah pakai sin. Ya, hati-hati ini. Sin pakai sin artinya adalah surat. Suratul Kafirun. Ya, kalau pakai sod artinya adalah gambar atau foto. Durusun artinya adalah pelajaran-pelajaran. Darsun satu. Darsun. Kalau banyak durusun. Ini satunya darsun. Banyaknya durusun. Ini harus dihafalkan. Ya, bentuk yang tidak ada kaidahnya tapi dihafalkan. Al-Karim, yang mulia. Ta'buduna, kalian menyembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang kalian sembah. Ta'budun, kalian sembah. Asalnya dari ya'budu. Insyaallah akan kita pelajari nanti perubahan dia
Huwa humahum itu akan kita pelajari insyaallah nanti. Dia, kemudian kalian, ini kalian. Kalau ini ya'budu artinya dia menyembah satu orang. Ya. Kemudian ta'budu, kamu menyembah satu orang, nanti akan dipelajari insyaallah taala dalam pelajaran namanya pelajaran tasrif. Kemudian ayatun. Ayatun artinya satu ayat. Qul artinya adalah katakanlah. Katakanlah. Qul, katakanlah satu orang. Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir. Yudzakiru artinya adalah mengulang-ulang pelajaran. Mengulang. Yudzakir durusahu, mengulang pelajaran. Madza artinya apa? Abadtum, kalian menyembah. Abadtum, kalian menyembah. Al-Quran artinya adalah Al-Quran. Jelas Al-Quran kita ketahui. A'budu, saya menyembah. Lihat, ini saya. Kalau ini kalian telah menyembah. Abadtum, kalian telah menyembah. Lihat, ta'budun artinya kalian akan menyembah atau sedang menyembah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah. A'budu, aku. La a'budu ma ta'budun, apa yang kalian sedang sembah atau yang kalian sembah sekarang dan yang akan datang. Abadtum artinya yang kalian telah sembah. Ini fi'il madhi, fi'il yang telah lampau. Nah, ini nanti perubahan-perubahan ini dipelajari dalam pelajaran namanya tasrif insyaallah taala. Kemudian setelah itu mibratun. Mibratun artinya rautan. Asy-syarif yang mulia. Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Khafifun artinya adalah khafif artinya tipis. Abidun artinya orang yang beribadah. Zujajatun artinya adalah botol dari kaca ya, botol kaca, botol kaca ya, bukan botol plastik. Al-ghurfatu ruangan atau kamar. Khalf artinya di belakang. Li untukku. Baik. Sekarang qalbun artinya adalah, qalbun sudah dipelajari dulu dalam pelajaran anggota tubuh, artinya adalah hati atau jantung. Hati atau jantung. Qittun artinya adalah hewan, kucing. Qittun artinya kucing. Kemudian Qur'anun artinya Quran. Kemudian wasi'un artinya luas. Wasi'un artinya luas. Lauhatun artinya papan, pengumuman atau kaligrafi dan seterusnya. Huwa artinya adalah dia. Kemudian at-tadribu al-awwalu. Ya, kita baca tadribul awal, latihan yang pertama. Alaihi aqlamun wa mibratun. Di atasnya ada aqlam, ada pulpen-pulpen, wa mibratun dan rautan. Alaihi aqlamun wa mibratun. Ini adalah penggunaan ya. Kita harus menghafalkan hal-hal yang ada di dalam bahasa Arab dengan cara pelafalan orang Arab. Ya. Jadi di sini digunakan kata alaihi, di atasnya. Alaihi aqlamun wa mibratun. Maka kita gunakan ini. Alaihi mimhatun wa mistaratun. Di atasnya ada penghapus dan penggaris. Maksudnya di atas apa? Di atas meja misalkan. Alaihi kutubun wa majallatun. Di atasnya ada kitab-kitab, buku-buku dan juga majalah. Alaihi sitarun khafifun. Di atasnya ada hordeng yang tipis. Alaihi aqlamun wa mistaratun. Di atasnya ada pulpen-pulpen dan juga penggaris. Nah, di sini juga penggunaan kata fiha ayatun minal Qur'an al-Karim. Di dalamnya ada ayat dari Al-Qur'anul Karim. Fiha ayatun minal mushafis syarif. Di dalamnya ada ayat-ayat dari Al-Mushaf Asy-Syarif, dari mushaf yang mulia. Fiha hadiqatun wasi'ah. Fiha hadiqatun wasi'ah. Di dalamnya ada hadiqah, artinya sudah kita pelajari hadiqatul hayawanat, yaitu kebun binatang ya. Kalau hadiqatul hayawanat kebun binatang, di sini hadiqatun saja artinya kebun atau taman. Wasi'ah artinya luas.
fiha, di dalamnya ada syurfatun kabirah, ada balkon yang besar. Fiha maq'adun wa arikatun, di dalamnya ada bangku atau sofa. Maq'adun artinya sofa, al-arika artinya senderan. Senderan juga sofa juga bisa. Kemudian setelah itu fiha ayatum minal Qur'anil Karim, di dalamnya ada ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Berikutnya at-tadribus tsani. Nah, ini kita lewatkan. Tadribus tsani. At-tadribus tsalits kita lewatkan juga ya, karena ini hal-hal yang mudah. Fathah, kemudian dhammah, ini bagaimana cara membedakannya. Ya, kemudian kita lanjut ke at-tadrib ar-rabi'. Di sini membedakan antara huruf sin dengan huruf tha, sa dengan tha. Ya, saya akan baca, kemudian silahkan bedakan, dan setelah itu pilih. Ya, salima. Yang tadi yang saya baca adalah huruf tha. Kemudian samarun. Ya, ini yang saya baca huruf sin. As-samin. Huruf sin. Lihat, kalau kita baca as-samin pakai tha, itu artinya berharga. Pakai sin artinya gemuk. Jadi sangat berbeda artinya. Salima artinya selamat. Kemudian salima artinya luka, atau apa namanya, ada luka. Ya, luka yang berbekas, bekas luka gitu. Samar artinya bergadang, samar artinya biji. Nah, jadi perbedaan sangat besar, oleh karena itu jangan sepelekan pelajaran makharijul huruf atau cara pengucapan kata-kata dalam bahasa Arab. Huruf-huruf bahasa Arab jangan kita sepelekan, jadi harus belajar. Bagi yang merasa kurang, maka hendaknya dia mendengarkan pelajaran Iqra yang sekarang saya sedang rekam, huruf Iqra. Jadi di situ belajar huruf-huruf abjad bahasa Arab. Jadi diulangi, tidak ada masalah walaupun kita sudah bisa membaca, akan tetapi kita belajar lagi supaya pengucapannya benar. As-surah, as-saurah, saurah pakai sin. Kemudian athas, athas, perabotan rumah tangga. Kalau asas artinya adalah, asas itu pondasi, dasar. Nah, jadi jauh berbeda. Perabotan rumah tangga dengan pondasi jauh berbeda. Kemudian setelah itu harath. Ya, menanam artinya, kalau harosa menjaga. Jadi ada perbedaan yang sangat besar sekali kalau kita sampai salah mengucapkan satu huruf. Kemudian thar. Thara. Thara memberontak, saro berjalan. Jadi sangat jauh berbeda. Kemudian berikutnya at-tadrib al-khamis, latihan yang kelima. Di sini perintahnya adalah ajib minas surah, ajib minas surah. Jawablah dari as-surah. Ini yang saya katakan tadi. Kalau surah pakai sin artinya adalah surat. Suratul Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Fatihah, surat. Kalau as-surah pakai sad, ini huruf sad, artinya adalah, pakai huruf sad artinya adalah dari gambar atau dari foto. Ya, jadi ada perbedaan besar antara sin dengan sad. Madza yaf'alu Bakrun, apa yang dilakukan oleh Bakar? Madza, apa, yaf'alu Bakrun, apa yang dilakukan oleh Bakar? Bakrun yaqra'u fil mushafis syarif. Bakar membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, ini jawaban ini dari gambar sini. Kita disuruh menjawab dari gambar. Sekarang lakukan, ya, kita lihat di sini. Madza yaf'alu tabib, apa yang dilakukan oleh dokter? Madza yaf'alu tabib, apa yang dilakukan oleh dokter? Lihat di
digambar apa yang dilakukan oleh dokter, silakan dijawab sendiri. Ya. Saya bantu menjawab. At-tabibu yafhasul marid. At-tabib memeriksa pasien. At-tabibu yafhasu al-marid. Ini silahkan dijawab sendiri, kemudian latihannya langsung ditulis di halaman, di kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke saya untuk latihan. Jadi tidak usah diminta lagi, langsung silahkan dikirimkan sendiri. Kemudian, madza yaf'alur rajul? Apa yang dilakukan oleh laki-laki dalam gambar, apa yang dilakukan? Kita lihat. Madza yaf'alur rajul? Ar-rajulu yarka. Orang itu sedang ruku'. Madza yaf'alul marid? Apa yang dilakukan oleh pasien orang sakit? Silakan dijawab. Ya, sendiri jawab. Madza yaf'alut tayyar? Apa yang dilakukan oleh at-tayyar atau pilot? Silakan dilihat gambarnya dan dijawab sendiri. Ini pelajaran yang sudah lalu semua. Kemudian at-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6. Uktub as'ilatan kama fil mithal. Uktub as'ilatan. Uktub artinya tulislah, as'ilatan artinya soal-soal. Ini jamak dari su'alun. Su'alun artinya adalah soal. Jadi soal itu dari bahasa Arab. Su'alun artinya soal, ini satu soal. As'ilah 3 soal lebih. Ya, 3 soal lebih. Ini harus dicatat sendiri dan dihafalkan. Catat sendiri, minimal dicatat dulu. Pisahkan antara jamak atau buku untuk jamak. Jadi catat, jamaknya harus dicatat. Soal, jamaknya tulis jim. Jim itu artinya jamak. Jamak artinya banyak, bentuk banyak. As'ilah artinya soal dalam bahasa Indonesia. Kama seperti. Fil mithal dalam contoh. Hal artinya apakah. Hal artinya apakah. Man artinya siapa. Aina artinya di mana. Kam artinya berapa. Ma artinya apa. Madza artinya apa. Mithalun, contoh. Aina Bakrun, di mana Bakar. Aina Bakrun, contoh. Jadi di sini dibuat dari aina, dibikin soal. Bakrun fi ghurfatil qiraah. Bakrun fi ghurfatil qiraah. Bakar di ruang membaca, ruang baca. Ini jawabannya buat soalnya. Ini jawaban. Raqmul baiti thalathatun. Nomor rumah 3. Jawab, bikin soal. Misalkan saya contohkan, kam, berapa? Raqmul bait, berapa nomor rumah? Raqmul baiti thalathatun, begitu. Jadi ini dijawab sendiri ya. Jadi bikin soal, kemudian jawabannya di sini. Hadhihi mistaratun. Ini adalah penggaris. Lihat dari kata-kata ini mana yang cocok untuk dijadikan soal dari jawaban ini. Kemudian Naam Bakrun yaqra'u fil mushafis syarif. Ia Bakar membaca dari Al-Quranul Karim. Silahkan buat pertanyaannya. Ana Ahmad, saya Ahmad. Ar-rajulu yashrabul ma. Orang itu meminum air. Jamil. Kemudian setelah itu at-tadribu as-sabi', latihan yang ke-7. Kawin jumalan, buat soal kalimat-kalimat. Jumal di sini artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, fil mushafi Bakrun asy-syarif yaqra. Nah, ini di kalimatnya kacau, tidak beraturan. Silakan dibuat beraturan. Bakrun yaqra'u fi al-mushafi asy-syarif. Bakar membaca di Al-Quran yang syarif. Bakrun yaqra'u fil mushafis syarif. Ya, itu contohnya. Nah, yang lain selebihnya silahkan dibuat sendiri. Khafifun ala sitarun asyurfah bab. Ini sudah semua kalimatnya sudah kita pelajari. Kathiratun kutubun al-maktabatu fi al-maktabati fi. Ini sudah dipelajari semua. Kemudian al-asad, al-hayawan, an-namir, hadiqah fi. Dibuat disusun yang rapi. Al-asad sudah kita pelajari dulu. Al-masjid Bakrun fi yusalli. Kabirin maktabin khalfa Bakrun yajlisu. Silahkan
disusun dengan rapi. Sampai di sini dulu pelajaran kita, insyaallah akan dilanjutkan nanti. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.